Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini Sabtu 15 April 2023 kita ketemu lagi untuk pertemuan kita yang keempat. Di saat ini kita sudah bersama 156 dan terus beranjak. Segera kita akan mulai, kita akan sambil menunggu beberapa teman kita yang lain. Oke, adik-adik mengingatkan bahwa hari ini adalah pertemuan yang keempat. Kita nanti akan bersama dengan pembimbing narasumber yang lain yang insya Allah hari ini akan membersamai kita selama 40 menit ke depan atau maksimal 60 menit ke depan dengan materi yaitu kegiatan ekonomi makro. Baik adik-adik, kita akan sapa dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Hari ini kita akan bersama dengan Bunda Trisetyo. Sore Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soga. Bagaimana kabar ini adik-adik semua, si peserta, calon peserta ya, OSN, IPS, dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, baik Bunda. Alhamdulillah Bunda Tri sudah bersama dengan kita. Adik-adik, mudah-mudahan tetap semangat di jam-jam rawan, apalagi ini malam libur. Tapi saya yakin, Kak Soga yakin adik-adik di sini punya komitmen, punya niat yang kuat untuk menjadi juara sesuai dengan apa yang sudah kita niatkan. Baik adik-adik, Bunda Tri sudah siap dan kita sedang bersama menuju 200 peserta, berarti kita akan siap segera mulai. Untuk memulai kegiatan kita di sore hari ini, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan kemudahan, kelancaran, kita diberikan bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga acara kita berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhirnya. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Dengan menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sebelum Bunda Tri memulai, ada beberapa hal yang Kak Soga sampaikan berkaitan dengan kesepakatan kelas. Oke, kita kesepakatannya adalah hari ini sama seperti kemarin, hadir tepat waktu, jadi nanti 15.30 sudah kita mulai, dan Alhamdulillah 15.31 tadi kita sudah open mic, sudah kita mulai. Kemudian identitas peserta jangan lupa adik-adik. Nih, seperti adik, siapa nih? Oke, sudah banyak yang sudah hafal dengan identitas pesertanya menggunakan nama, kemudian di belakangnya adalah nama instansi atau provinsinya. Kemudian mic akan kami mute selama narasumber menyampaikan materi, kecuali nanti narasumber menginginkan ada interaksi, nanti akan kami buka mic-nya. Kemudian adik-adik tetap bisa berinteraksi lewat kolom chat, silakan. Kemudian nanti di akhir kegiatan ada di daftar presensi atau bisa mengisi lewat link SID yang digunakan oleh panitia. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah ada adab di atas ilmu. Semua kegiatan kita semata-mata untuk mencari ilmu, jadi ada adabnya. Baik, begitu adik-adik yang bisa kami ingatkan, kami sampaikan. Baik, untuk efisiensi waktu, kita mulai 15.37, maka nanti 40 menit ke depan bersama Bunda Tri. Bunda Tri, silakan. Ya, terima kasih Pak Soga, waktu yang diberikan. Untuk adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengan reaction ya? Oke. Reaksinya mungkin dengan salam angkat tangan. Oke.
Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Pak Soga tadi sudah menyampaikan bahwa sore hari ini kita akan bersama-sama lagi dalam 1 jam ke depan, ya. Semoga adik-adik semuanya kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah semakin semangat ya, semakin semangat untuk yang muslim, apalagi 10 hari terakhir adalah masa-masa yang sangat bermanfaat untuk mengumpulkan amal-amal baik kita. Baik, to the point saja ya Pak Soga ya. Silakan Bunda Tri. Oke, mungkin saya akan bagikan layar dulu. Mohon izin untuk membagikan layar. Sudah kelihatankah? Sudah. Oh, sudah. Baik. Selamat sore adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini Bunda Tri akan bersama-sama kalian dalam 1 jam ke depan, 1 JP ke depan untuk menyampaikan salah satu materi dalam silabus OSN IPS, yaitu materi tentang kegiatan ekonomi, kegiatan perekonomian secara keseluruhan, atau dengan kata lain ini adalah yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Nah, pada sore hari ini cakupan materi yang akan kita bahas ini terkait dengan yang pertama, yaitu tentang pengaruh, tentang peran, bukan pengaruh ya, peran rumah tangga negara dalam kegiatan ekonomi, kemudian kebijakan ekonomi dan sistem ekonomi. Namun sebelum itu semuanya, adik-adik, kita akan bermain dulu ya. Kita akan bermain dulu. Coba ini kebetulan Bunda Tri tadi siap dengan sebuah balon, ya, siap dengan sebuah balon ini. Kelihatan ya, ada sebuah balon, dan tadi Bunda Tri sudah siap juga dengan sebuah lidi. Nah, dari balon ini, nanti Bunda Tri akan mencoba balon yang ada ini akan saya tusuk dengan lidi. Akan saya tusuk dengan lidi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nanti balonnya Bunda Tri ini meletus atau tidak? Gitu. Nah, ya, oke. Mungkin Pak Soga satu adik kita untuk bisa merespon yang saya sampaikan. Jadi bisa dijadikan. Ayunita, silakan Ayunita, boleh. Oke. Iya. Sapa dulu Ayu. Sapa dulu. Salam dulu. Silakan. Iya. Salam dulu. Sambil kita cek suaranya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita Putri Maharani dari SMPN 1 Baradatu. Baradatu dari mana ini? Baradatu. Provinsi? Lampung ya? Oh, Lampung. Dari Lampung ya? Oke. Ayo ini Bunda Tri punya balon. Kalau prediksinya balon ini kalau ditusuk oleh Bunda Tri meletus apa enggak? Ini ditusuk dengan lidi yang tajam. Biasanya meletus atau tidak? Tidak, karena kayu yang dipakai lumayan besar. Kayu yang dipakai lumayan besar. Ini lidi kecil. Ini lidi bukan kayu. Kalau ini ditusukkan begini, balon ini meletus enggak? Kalau biasanya meletus enggak? Belum pernah nyoba sih.
Oh, belum pernah nyoba. Oke. Oke, ada satu lagi Bunda yang Iya. mau ada yang raise hand nih. Adik Oke, Narayan, boleh. silakan Adik Narayan. Dek Ayu silakan boleh di mute lagi. Ya, kalau menurut saya balonnya antara meletus atau tidak, saya lebih memilih meletus karena permukaan balonnya lebih besar. Sementara ujung lidinya yang kecil lumayan tajam, jadi jika ditusuk tergantung kekerasannya kita menusuknya. Jika menusuknya biasa saja, maka ada kemungkinan tidak akan meletus. Tapi jika menusuknya keras sekali seperti ini, maka tentu saja akan meletus. Terima kasih. Luar biasa nih Narayan nih. Narayan dari mana ya? SMPN 1 Tamyang Layang di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ini sudah maghrib belum? Menjelang ya? Oke, baik. Baik, dari Ayu sama Narayan, mari kita coba lihat. Kalau tadi Ayu belum mengatakan belum pernah mencoba, kalau Narayan bisa dua kemungkinan. Oke, dengan alasannya tadi. Coba sekarang kita lihat ya. Ini Bunda Tri masukin lidinya, ya, masukin lidinya. Masukin lidinya. Coba terbukti enggak ya kalau ini meletus apa tidak? Coba. Nah, kita lihat di sini. Nah, maaf. Oke. Kita lihat di sini, ternyata ini karena, ternyata balon ini meletus. Ya, balon ini meletus. Nah, ini kalau tadi Narayan bilang, ya, Narayan bilang bahwa kalau balon ini ditusuk dengan tidak hati-hati, maka nanti kemungkinan meletus. Tapi sekarang saya ambil lagi satu balon dan ini saya tusuk, ya. Kelihatan saya tusuk. Dari sisi sini, kemudian dari sisi sana. Ternyata balon ini tidak meletus. Oke. Baik, ya. Ini karena waktunya, maka ini saya langsung praktek yang tadi saya pakai di sini. Oke. Ya. Oke. Langsung saja sekarang, sebelum kita memulai, bahwa kalau kita tadi, Bunda Tri tadi tusuk yang pertama, kemudian asal tusuk saja, balonnya meletus. Tapi setelah yang kedua, Bunda Tri pelan-pelan, kemudian Bunda Tri hati-hati, ternyata balon ini tidak meletus meskipun ditusuk pada dua ujungnya begitu ya. Coba sekarang, iya sekarang mungkin Narayan ya bisa berkomentar kenapa, apa pelajaran yang bisa diambil dari menusuk balon ini. Jika ingin melakukan sesuatu harus berhati-hati. Oke, bagus. Mungkin Pak Soga boleh yang lain. Adik-adik yang lain bisa raise hand. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah balon yang kita tusuk dan tidak meletus? SMPN 3. Oke, siapa ini? Silakan. Kita harus melakukan. Adek, kenalkan dulu Dek. Kenalkan diri dulu. Silakan, SMPN 3, siapa ini? Saya dari SMP 3, Negeri 3 Delanggu, Skolastika Elora. Di situ pelajaran yang bisa kita ambil adalah perlunya persiapan sebelum kita melakukan sesuatu. Dan persiapan itu harus dilakukan secara hati-hati. Baik, luar biasa nih. Satu lagi Pak Soga. Satu lagi dari adik Ega Antafani. Melakukan sesuatu, ini dari di kolom chat Bunda. Melakukan sesuatu luas dengan hati-hati. Jangan mendapatkan hasil yang memuaskan dan juga bagus. Terima kasih adik Ega Antafani Fazri. Gitu. Baik. Dari SMP 7 Purwakarta, Jawa Barat. Baik, iya. Ternyata banyak jawaban yang ada di kolom chat ya. Baik,
adik-adik semuanya, satu pelajaran yang bisa kita ambil seperti dari menusuk balon ini adalah bahwa kita di dalam melakukan melakukan sesuatu seperti yang disampaikan oleh adik-adik tadi, bahwa melakukan sesuatu itu harus diawali dengan niat yang sungguh-sungguh dulu. Dengan niat yang sungguh-sungguh, maka di situ akan muncul strategi, akan muncul satu perilaku yang bagaimana agar apa yang kita lakukan ini menjadi sukses. Baik, gitu ya. Jadi termasuk hari ini adalah salah satu strategi yang dipakai yang harus kita lakukan agar nanti usaha kita ini memberikan hasil yang optimal atau hasil yang sebaik-baiknya. Bahkan tidak hanya sebaik-baiknya, tapi kita bisa menjadi juara. Ya. Nah, ada sesuatu yang harus kita lakukan secara hati-hati, bersungguh-sungguh, ya, dan menggunakan strategi yang benar. Oke, itu pelajarannya Pak Soga. Jadi kita akan lanjutkan pada sesi kali ini dengan materi kita pada hari ini. Kembali izin saya untuk membagikan layar. Namun sebelum langkah lebih jauh, saya punya ada link yang Oke, saya minta anak-anak untuk mengerjakan, coba silahkan dibuka linknya dan kerjakan dengan jujur. Untuk link ini tidak akan mempengaruhi penilaian, atau kalau saya nggak dapat baik, nanti nggak sukses, nggak. Ini hanya sekedar, kalau bahasanya Pak siapa kemarin ya, Pak Budi, pretest ya, gitu ya. Oke, silahkan buka linknya 5 menit ya, paling lama ya. Silahkan dikerjakan. Linknya ada di kolom chat. Berarti sampai nanti 15.54. Silakan adik-adik mengerjakan dulu. Ya, sudah 2 jawaban masuk. Masih ada 2 menit.
Ya, 34 sudah masuk. Oke. Mungkin sambil ditunggu dulu Bunda Tri biar nanti partisipasinya biar ada kesempatan berpartisipasi dari adik-adik karena di sini udah 200 lebih mungkin Iya, bisa mohon ini sudah ada 100. waktunya sedikit lagi. Oke, Mungkin kita adik-adik tunggu sedang ya mengerjakan. sampai Iya, paling tidak 200 siswa sudah mengerjakan begitu ya Pak Soga ya. siap. Baik, ini sudah masuk 100 lebih. Nah, luar biasa ini anak-anak. Ya. Sudah mulai nambah lagi. Bisa dilihat di layar. Nih, sudah 117, 18. Oke. Dua menit kita tutup ya Pak Soga. Ya, udah 2 menit. Siap. Ya. Adik-adik masih ditunggu 2 menit untuk berpartisipasi di Untuk kolom latihan, soal-soal latihan di sini. Nanti setelah 2 menit kita akan mulai bahas. Jangan sampai ketinggalan ya buat soal-soal latihan nih. Oke, 1 menit lagi adik-adik. Oke, 100 menuju ke 150. Saya kira sudah 3/4. Pak Soga, kita tutup Oke. saja. Siap, Bunda. Oke. Baik.
Kita lihat hasil terakhir ya. Hasil terakhir kita lihat di sini. Nah, ada 150 masih terus berjalan. Namun adik-adik kita lihat di rata-rata masih 25,71 dari 50 poin. Berarti baru 50% ya. Baru 50% dari capaian yang di capaian adik-adik di dalam materi ini. Untuk itu adik-adik sekiranya Bunda Tri siap untuk memberikan satu materi, mungkin saja ini baru 50% Pak Soga, karena mungkin materi ini memang untuk kelas 7 dan 8 belum tersampaikan ya di kurikulum ya, sehingga mereka belum mendapatkan secara lengkap. Baik, adik-adik semuanya siap ya? Oke, kita akan mulai untuk menyelesaikan tugas-tugas kita ya. Ini ya, jadi tadi kita sudah sampai pada kita lihat di sini bahwa yang akan kita pelajari adalah rumah tangga negara. Kalau tidak salah kemarin rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan ekonomi, yang ketiga sistem ekonomi, yang keempat pendapatan nasional. Semoga saja nanti bisa selesai dalam waktu 30 atau 40 menit ke depan ya. Baik adik-adik, kita akan mulai untuk menyelesaikan itu. Jadi begini, bahwa kita tahu pelaku ekonomi itu kan ada 3 ya. Pelaku ekonomi itu ada 3, yaitu yang pertama rumah tangga konsumsi, yang kedua rumah tangga produksi, yang ketiga adalah rumah tangga negara. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang rumah tangga negara. Nah, mengapa? Karena rumah tangga negara ini istimewa, adik-adik. Ya, istimewanya apa? Bahwa rumah tangga negara ini kita lihat di layar. Bisa dibaca, Pak Soga, jelas enggak itu? Kelihatan cuman kurang besar sedikit. Oh, kurang besar ya. Oke. Sudah nampak, Pak Soga? Oke, sangat jelas. Iya. Adik-adik bisa lihat di sini bahwa di dalam diagram lingkar kegiatan ekonomi itu ada 3 sektor pelaku ekonomi, yaitu yang pertama RTK, kemudian yang kedua RTP, yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini mempunyai peran yang sangat istimewa dalam kegiatan perekonomian, ya. Bunda Tri tidak akan membahas yang RTK dan RTP, tapi akan membahas yang pemerintah. Jadi yang adik-adik harus ingat bahwa rumah tangga negara atau pemerintah ini, dan ini satu-satunya peran yang hanya dimiliki oleh pelaku ekonomi, ya, yaitu pemerintah adalah sebagai pengatur ekonomi, ya. Pemerintah sebagai pengatur ekonomi. Mengapa? Ini merupakan peran istimewa karena pemerintah adalah rumah besarnya dari RTK dan RTP. Bisa dibayangkan kalau RTK dan RTP ini tidak diatur, maka seperti apakah kegiatan yang akan terjadi di dalam rumah besar itu? Ya, jadi adik-adik garis merahnya atau benang merahnya pegang bahwa rumah tangga negara ini mempunyai peran mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
RTP maupun RTK, sehingga ya, tujuan-tujuan daripada RTP, RTK, dan tujuan daripada pemerintah sendiri sebagai wadah atau rumah besar daripada RTK dan RTP ini akan tercapai dengan benar, ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah ini mempunyai tugas tanggung jawab mewujudkan kemakmuran bagi warga negaranya atau bagi rakyatnya. Nah, tugas inilah yang kemudian membuat rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara ini harus berpikir sekian kali mencari satu kebijakan-kebijakan yang maaf sebentar. Nah, kita akan lihat di sini bahwa pemerintah ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang sangat berat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu? Ya, mari kita lihat. Nah, untuk tadi Bunda Tri ulang bahwa rumah tangga negara ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Maka pemerintah punya hak tunggal ya sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Nah, apa saja yang diatur oleh pemerintah? Tadi Bunda Tri sudah menyampaikan ya bahwa ini ya pemerintah mengatur berupa apa saja kegiatan interupsi sebentar deh. Apakah ya. presentasinya di stop? Ini soalnya adik-adik nggak ngelihat presentasi, saya juga. Oh begitu ya? Iya. Baik. Terima kasih. Iya. Mohon maaf. Oke, saya akan bagikan lagi. Sudah kelihatan ya? Oke, terima kasih. Oke. Nah, apa yang diatur oleh pemerintah? Yang pertama adalah pemerintah ini membuat satu kebijakan yang terkenal dengan sebutan kebijakan ekonomi. Ya, jadi kebijakan ekonomi ini adalah tindakan pemerintah dalam suatu negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi. Ya, terkait dengan bidang ekonomi. Nah, kebijakan-kebijakan ekonomi itu mencakup apa saja? Ini adik-adik bisa melihat ya ada kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan fiskal ya ada 5 kebijakan ini. Nah dari 5 kebijakan ini yang adik-adik tekankan ini yang berdasarkan soal-soal yang keluar sampai dengan tahun 2019. Ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Maka pada kesempatan sore hari ini, Bunda Tri lebih menekankan pada 2 kebijakan itu. Ya, nah 2 kebijakan itu apa? Mohon maaf sebelumnya, mungkin terlalu cepat saya menyampaikan. Ya. Oke, lanjut dulu, belum ada. Oke, baik. Belum ada yang resen, belum ada yang ini. Di chat semuanya. Oke, baik. Ya. Jadi 2 kebijakan yang
paling esensi ya daripada kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah adalah yang pertama adalah kebijakan fiskal. Jadi kalau adik-adik nanti mendengar tentang kebijakan fiskal itu apa Tong? Nah, ini di layar bisa dilihat ya, bisa dilihat. Oke. Nah, mungkin salah satu adik bisa membaca. Pak Soga, tolong satu siswa untuk Oke, adik membaca. Nuri 14. Nuri 14. Silakan, Dek. Oke, belum ketemu. Dek Kaisa. Dek Kaisa dari Jakarta. Silakan. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan atau pajak, obligasi, publik, dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus bertumbuh dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Oke. Iya, terima kasih. Baik, untuk kebijakan fiskal ini adik-adik ini bisa menggarisbawahi kalau adik-adik nanti di soal itu ketemu dengan kata kebijakan fiskal, maka nanti adik-adik akan ketemu dengan kata-kata pajak, ya, kata-kata pajak, kemudian dengan obligasi publik. Obligasi publik itu apa? Yaitu surat-surat hutang ya yang dipublikasikan, surat-surat hutang negara. Nih, ya, surat-surat hutang negara yang dijual kepada publik atau kepada masyarakat. Jadi nanti kalau adik-adik ketemu dengan kata-kata kebijakan fiskal, maka artinya adik-adik pasti akan ketemu dengan upaya pemerintah untuk ya menambah pemasukan. Nah, untuk menambah pemasukan uang negara, ya, menambah pemasukan uang negara. Lah, pemasukan uang negara ini berasal dari mana? Yaitu uang negara yang berasal dari pajak, ya, yang nanti di materi lain kalian akan diinformasikan atau akan diberitahukan tentang pajak itu apa dan lain sebagainya. Yang jelas ini adalah iuran yang ditarik oleh negara dari warga negara atau dari rakyatnya. Kemudian pemasukan yang kedua dari pendapatan negara itu berasal, salah satunya adalah berasal dari obligasi publik. Nah, obligasi publik itu contohnya misalnya surat-surat berharga, ya. Jadi surat-surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah, ya, yang dijual kepada rakyat, ya, dijual kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, ya, terkait dengan kebijakan fiskal adalah dengan pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Nah, pengeluaran yang dilakukan oleh negara itu apa? Nah, nanti ada dalam APBN yang namanya belanja negara. Nah, pemasukan dan pengeluaran negara ini diatur oleh negara. Nah, aturan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran uang negara ini masuk dalam kategori kebijakan fiskal, ya. Jadi kata fiskal, kebijakan fiskal ini nanti terkait dengan keluar masuk uang ke dalam kas negara. Melalui apa?
melalui pajak, obligasi, dan pengeluarannya melalui pengeluaran negara. Sehingga kebijakan fiskal ini akan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Jadi satu contoh misalnya pada tahun lalu, ini terjadi pandemi COVID kan, pandemi COVID, yang akhirnya pandemi COVID ini membuat kebijakan-kebijakan negara harus dirubah, ya. Nah, salah satunya harus memindahkan memindahkan pemasukan itu untuk mengatasi pandemi COVID ini, ya. Jadi yang bisa kita ambil dari kebijakan fiskal ini adalah bahwa setiap negara akan mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negaranya. Oke, sampai di sini. Ya, sampai di sini tentang kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua yaitu tentang kebijakan moneter. Ya, tentang kebijakan moneter. Sebenarnya kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal itu hampir sama, yaitu terkait dengan uang, ya, terkait dengan uang negara. Hanya saja kalau kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang terkait pada jumlah uang yang beredar atau peredaran uang yang ada di dalam masyarakat. Ya. Nah, kalau kebijakan fiskal tadi diambil oleh pemerintah, dilakukan oleh pemerintah atau negara, maka kebijakan moneter ini dilakukan oleh bank sentral. Ya, bank sentral. Nah, bank sentral itu apa? Ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru pembimbing yang ada di sekolah masing-masing saat kita akan belajar tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya. Nah, hanya saja adik-adik, kalau nanti terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, maka nanti yang harus kalian ingat-ingat, ya, kalau kebijakan moneter itu hubungannya dengan uang dan dengan bank sentral, ya. Jadi ada yang ngurusi adalah bank sentral, ya. Sedangkan untuk kebijakan fiskal itu yang mengambil langkah adalah bank, yang mengambil langkah adalah pemerintah atau dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, gitu, ya. Oke, ini terkait dengan bank sentral dan Kementerian Keuangan, ya. Jadi untuk kebijakan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah, untuk kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, ya. Oke, mungkin adik-adik ini memang agak berat, ya, memang agak berat. Tapi untuk adik-adik yang masih SMP hanya untuk menjadi pembeda daripada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tadi adalah kalau fiskal adalah terkait dengan pajak, ya, terkait dengan obligasi atau surat-surat hutang yang dimiliki oleh negara, atau terkait dengan bagaimana negara menambahkan pendapatannya di kas negara, ya. Sedangkan untuk kebijakan moneter ini menambah atau mengawasi, ya, mengawasi peredaran uang yang beredar di masyarakat, gitu, ya. Oke. Saya kira itu untuk kebijakan ekonomi, ya, kebijakan ekonomi. Jadi tugas negara adalah melaksanakan kegiatan ekonomi. Kemudian untuk kegiatan ekonomi ini negara melakukan aktivitas, yaitu membuat
kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur, ya, apakah itu mengatur pemasukan uang atau mengatur beredarnya uang, dan aturan-aturan lain yang dapat menumbuhkan, ya, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang, gitu, ya. Itu terkait dengan itu, saya kira untuk kebijakan ekonomi sementara ini dulu, kemudian yang berikutnya terkait dengan soal-soal tadi ternyata masih 50% yang menguasai, maka pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi, yaitu terkait dengan sistem ekonomi, ya. Oke. Terkait dengan sistem ekonomi, saya kira untuk sistem ekonomi ini, nah, ini bagaimanakah negara mengatur atau mengatur kegiatan perekonomiannya, bagaimanakah negara ini mengatur kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Nah, di sini saya kira adik-adik ini sudah sedikit mengenal. Mungkin saya bisa minta satu orang untuk adakah yang sudah paham tentang sistem ekonomi yang ada di dunia ini? Mungkin Pak Soga bisa tunjuk salah satu. Ya, adik-adik silakan resen dulu sebelum saya tunjuk. Boleh ada yang resen berkaitan dengan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Nanti akan diberikan penguatan oleh Bu Datri. Yang sudah ready kayaknya Dek sebenarnya. Zenzia Wahda. Oke. Silakan boleh di-unmute mic-nya. Silakan mic-nya dinyalakan, Dek. Oke. Dari 3 sistem yang ada secara ekstrim di dunia, dipakai oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenzia Waalaikumsalam. Nafisa dari SMP Negeri 3 Kawali. Mohon maaf, saya belum terlalu paham terkait apa tadi sistem ekonomi dunia. Oke. Sekarang kita menuju ke di-mute kembali. Diana Cynthia itu Pak Soga. Oke, Dek Diana Cynthia. Diana Cynthia, silakan di unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Cynthia dari SMP Negeri 1 Baradatu yang terletak di Provinsi Lampung. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang apa yang saya ketahui tentang sistem ekonomi ini aja ya, Bu ya. Iya. Baiklah, sistem ekonomi menurut saya yang saya ketahui itu adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Baik, itu saja. Itu? Oke. Mungkin masih ada Pak Soga, satu lagi. Satu lagi aja. Dari Mouse kayaknya dari Jawa Tengah nih. Deavida Karisa. Silakan mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Karisa Zahra dari SMP Negeri 2 Maus. Pendapat saya tadi tentang sistem ekonomi sama seperti Diana Cynthia yang saya baru pelajari, baru seperti itu. Oke, baik. Baik, kalau begitu mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Maaf, ada satu lagi. Oh ya, boleh. Bisa saya bacakan di kolom chat dari Dek Ega lagi, Antapani Fasri dari SMP 7 Purwakarta, Jawa Barat. Sistem komando, tradisional, pasar, dan campuran.
Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Iya, sistem ekonomi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat sistem ekonomi, namanya sistem ekonomi. Sistem itu adalah satu seperangkat ya. Tadi sampaikan siapa Diana ya, satu seperangkat, seperangkat unsur-unsur atau seperangkat apalah ya, seperangkat satu alat ya, satu alat yang digunakan oleh negara untuk mengatur kegiatan ekonomi. Jadi tadi Bunda Tri sudah sampaikan bahwa negara peran utamanya adalah sebagai pengatur ya, sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Nah, karena sebagai pengatur, maka negara harus mempunyai satu strategi. Bagaimana negara ini mewujudkan tujuan negara. Kalau di Indonesia, bagaimana negara Indonesia dapat mewujudkan seperti yang tujuan negara seperti yang tersebut di dalam pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Ya. Nah, sistem ekonomi secara ekstrim atau secara tegas ya, bahwa sistem ekonomi yang dipakai oleh negara-negara ini berdasarkan dari bagaimanakah ideologi suatu negara. Ya, bagaimanakah ideologi suatu negara? Maka kalau ideologi kita ketahui di pelajaran PPKN ya, ideologi negara itu ada ideologi sosialis, ada ideologi liberalis ya. Kemudian kalau Indonesia ideologi kita adalah ideologi Pancasila ya. Nah, di dunia ini yang utama ada dua sistem ideologi yang ekstrim, yaitu sistem ekonomi liberal atau sistem ideologi liberal atau ideologi sosialis. Maka negara pun di dalam mengatur kegiatan ekonomi menggunakan satu strategi atau suatu cara sesuai dengan ideologinya. Nah, kalau ideologinya adalah liberal, maka negara tersebut akan menggunakan sistem ekonominya ekonomi liberal. Demikian juga kalau suatu negara itu menggunakan ideologi komunis atau sosialis, maka yang digunakan adalah sistem ekonomi komando. Ya, jadi secara ekstrim hanya ada dua sistem ekonomi ini, ya, sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Sedangkan sistem yang ketiga ini adalah sistem yang mengambil ke sisi positif atau kelebihan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Jadi mengambil sisi positif atau kelebihan dari dua sistem yang ada di dunia ini. Jadilah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi pasar itu apa? Ya. Sistem ekonomi pasar itu apa? Nah, di sini kita lihat ya. Nih, kita lihat sistem ekonomi pasar atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang mengakomodasi kebebasan berusaha. Ya, jadi mengakomodasi kebebasan berusaha. Maka pada sistem ini kalau kita belajar tentang sistem ekonomi, sebenarnya saya sebenarnya tadi harus menyampaikan dulu dasar daripada sistem ekonomi itu adalah 4W dan 1H. 4W itu apa? Who, whom, what, dan when. Ya. Jadi siapa, kemudian untuk siapa, kemudian apa, dan yang keempat adalah kapan. Maksudnya ini adalah siapa yang akan memproduksi, untuk siapa barang itu dibuat oleh negara, kemudian kapan itu dibuatnya, dan yang ketiga, yang keempat adalah apa yang akan dibuat. Nah, 1H dari kata singkatan daripada how, yang artinya bagaimana.
gitu ya. Nah, kalau suatu negara sistem ekonominya menggunakan paham sistem ekonomi bebas atau dalam bahasa asingnya adalah free fight liberalism ya, atau dalam bahasa Indonesia terkenal dengan sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi bebas ya. Nah, atau sistem ekonomi liberal, maka di sini titik tekannya adalah ditekankan kepada masing-masing individu ya. Jadi di sini setiap orang bebas. Artinya apa? Rakyat diberikan kebebasan untuk memiliki alat-alat produksi. Ya, nih. Kemudian karena ini dalam sistem liberal ini, ya, penekanan kegiatan penekanan 4W1H itu dilakukan oleh individu atau warga negara atau rakyat. Sehingga di sini kita lihat campur tangan negara itu sangat sedikit ya. Yang mempunyai peran yang banyak adalah sektor swasta. Ya, karena sektor swasta ini maka ini punya kelebihan. Bisa dibaca di sini ya, bisa dibaca di sini. Kelebihan daripada sistem ekonomi liberal. Mungkin Pak Soga bisa dibacakan satu orang. Oke. Sambil menunggu, oke, Dek Kaisa silakan. Ya, satu orang saja. Silakan. Kebaikan sistem ekonomi liberal. Setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Setiap individu bebas memilih bidang usaha yang disukai. Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju. Produksi barang atau jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat. Terima kasih, Bunda. Iya, ya. Jadi di sini siapa yang melakukan? Who. Jadi who siapa yang melakukan? Maka di sini adalah who-nya adalah individu. Individunya siapa? Warga negara atau rakyat. Ya, nih. Ya, jadi who. Kemudian apa tadi yang kedua? Home, ya, home. Untuk siapa? Kembali untuk rakyat. Jadi dilakukan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian buatnya apa? Produksi barang dan jasa berdasarkan kebutuhan pasar yang dipenuhi oleh individu, ya. Maka di dalam sistem ini punya keburukan, ya. Karena yang berperan penting adalah individu. Ingat, ini manusia ya, setiap individu itu punya naluri untuk menguasai, sehingga dalam sistem ekonomi liberal ini akan timbul monopoli oleh individu atau sekelompok individu yang nantinya bisa merugikan masyarakat ya. Apakah itu nanti muncul monopoli? Daripada efek monopoli adalah munculnya penindasan ya terhadap manusia rakyat yang lain, sehingga di situ nampak nanti ya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan dan bahkan mengesahkan segala cara untuk meraih keuntungan pribadi ya. Itu dari sistem ekonomi pasar. Sedangkan untuk sistem ekonomi komando ini kebalikan daripada sistem ekonomi pasar ya. Kebalikan daripada sistem ekonomi pasar, di mana sistem ekonomi komando, kalau tadi semuanya dilakukan oleh individu, nah maka sistem ekonomi komando itu dilakukan oleh negara. Ya, mungkin satu orang berpendapat. Ini sengaja saya tidak tampilkan slide-nya. Mungkin Pak Soga satu orang ditunjuk saja. Oke, siapa yang mau resen? Salah tidak apa-apa, Adik. Ya, salah tidak apa-apa. Kata kuncinya sistem ekonomi komando
itu versus atau berlawanan dengan sistem ekonomi pasar. Oke, satu orang saja, Pak Soga. Silakan Adik. Oke, Dek Farel Aditya. Silakan, Dek Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan saya Farel Aditya Diputra dari SMP Negeri 1 Lembak, Provinsi Sumatera Selatan. Menurut saya, jika seperti kata kunci yang diberikan oleh Bunda, kalau ekonomi komando adalah kebalikan dari ekonomi liberal, berarti salah satu poinnya adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat-alat produksi. Terima kasih. Oke, good. Ya, salah satunya adalah masyarakat atau rakyat tidak memiliki hak untuk memiliki alat-alat produksi karena semuanya dilakukan oleh negara. Ya, jadi hunya siapa? Hunya adalah siapa yang melakukan kegiatan produksi adalah negara. Ya, untuk siapa? Untuk rakyatnya sih, ya. Tapi semuanya dikendalikan oleh negara sehingga kebaikan daripada coba satu kali pertanyaan, apa kebaikan sistem komando dibanding dengan sistem ekonomi liberal? Oke, udah ada yang resen, Clarissa Belinda. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Belinda Mahira dari SMP Negeri 2 Kota Tegal. Menurut saya, kebaikan dari sistem ekonomi komando adalah adanya pemerataan. Tidak ada perbedaan kasta yang terlihat jelas di ekonomi liberal, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan adanya semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah, maka secara otomatis akan terjadinya pemerataan pembangunan maupun pemerataan kondisi ekonomi di mana tidak adanya perbedaan yang signifikan. Ada yang satu lebih paling kaya, yang satunya terlalu miskin. Karena itu, memang ekonomi komando ini terdengar negatif karena tidak adanya kebebasan bagi masyarakat. Tetapi di sisi lain, positifnya adalah tidak adanya monopoli juga dan masyarakat tentu akan lebih sejahtera. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Jadi sistem komando nampaknya kayaknya rakyatnya nggak bisa apa-apa ya. Nah, karena semuanya dilakukan oleh negara, tapi punya kelebihan yaitu nanti sosialis yang ajarannya terkenal dengan istilah sama rata sama rasa. Ya, ini oke. Nah, dari dua sistem tadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Nah, tadi Bunda Tri sudah katakan bahwa sistem yang ketiga itu mengadopsi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Sehingga ya keburukan atau kelemahan dari dua sistem itu bisa terhindarkan dan akhirnya bisa mewujudkan segala mengakomodasi segala kepentingan-kepentingan baik oleh rakyat maupun oleh negara. Nah, itu yang kemudian muncul sistem yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran ya. Sistem ekonomi campuran. Jadi satu sistem ekonomi yang mengambil memixer atau memblending atau mencampur daripada kelebihan daripada sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Oke, ya. Jadilah namanya sistem ekonomi campuran. Nah, sedangkan Indonesia, bagaimanakah dengan sistem ekonomi Indonesia? Tadi di awal Bunda Tri sudah sampaikan bahwa sistem ekonomi itu dipakai oleh satu negara berdasarkan ideologi negara. Begitu. Nah, terus bagaimanakah dengan sistem ekonomi Indonesia? Pakai yang mana? Dari tiga sistem itu kita pakai yang mana?
Satu orang Pak Soga. Oke, silakan. Silakan, adik-adik, ada yang resen mencoba mengira-ira, ya, mengira-ngira. Kalau di chat ada katakan pakai sistem ekonomi pasar, ada yang mengatakan sistem ekonomi pasar bebas, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal. Oke, baik, ya, nampaknya seperti itu, ya. Boleh dengan alasan masing-masing. Masing-masing. Farel boleh mengungkapkan pendapatnya. Iya, salah satu mungkin ini saya sangat tertarik dengan Farel ini, Bunda. Oh, Farel, oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Indonesia menganut sistem ekonomi campuran sesuai dengan ideologi Pancasila, di mana dalam ideologi Pancasila semua masyarakat disamaratakan, baik golongan yang berpendidikan, golongan kaya, maupun golongan yang miskin. Jadi tidak akan adanya sebuah penindasan pada hukum, tidak adanya penindasan yang dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa kepada orang yang lebih miskin. Terima kasih. Oke. Ini gimana Pak Soga? Waktu kita sudah masih ada yang waktunya tinggal 1 menit nih udah. Saya tahu nah, ini masih ada yang resen. Adik-adik sudah pengen menyampaikan pendapatnya, tapi maaf waktunya tinggal 1 menit udah. Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu saya simpulkan adik-adik ya. Jadi bagaimanakah dengan sistem Indonesia? Tadi Bunda Tri sudah sampaikan bahwa sistem ekonomi berdasarkan ideologi negara tersebut. Karena ideologi kita Pancasila, memang sih secara teori nampaknya seperti ekonomi campuran. Nampaknya seperti ekonomi campuran. Di garis bawah Bunda Tri, nampaknya seperti ekonomi campuran. Namun sistem ekonomi di Indonesia tidak menggunakan 3 sistem itu. Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi yang sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Bagaimanakah sistem ekonomi Pancasila? Tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, ya, yaitu pasal 27 ayat 2, pasal 33, pasal 34, ya. Ini yang mengakomodasi sistem perekonomian di Indonesia. Oke, saya kira karena waktu, mohon maaf, saya hanya bisa sampai di sini saja. Insya Allah nanti kalau memang kita ada waktu lagi, nanti kita bisa berjumpa lagi atau mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru pembimbing kalian di sekolah masing-masing. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebenarnya saya pengen refleksi dari kalian semuanya, tapi simpan di chat saja ya, simpan di chat atau disimpan di HP kalian. Dan untuk mengakhiri, ada satu pantun dari Bunda Tri, yaitu baca Yasin di bulan Ramadan. Idul Fitri ada jamuan yang tiada tara. Ya. Siapa yang rajin ikut pelatihan, Putri doakan menjadi juara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik-adik semuanya. Mohon maaf ya bila mana pada kesempatan sore hari ini tidak bisa maksimal menyampaikan sesuatu yang seharusnya kalian terima, tapi insya Allah Bunda Tri yakin kalian adalah anak-anak hebat ya, anak-anak hebat. Tadi dengan filosofi menusuk balon ya, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berhati-hati ya, siapa yang bersungguh-sungguh akhirnya mempunyai strategi yang baik sehingga jadilah kalian seorang juara.
Amin ya rabbal Amin, alamin. Dan akhir amin, kata, amin. waktu saya kembalikan ke Pak Soga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan reaction applause dong untuk Bunda Tri. Oke, terima kasih Bunda sudah bergabung, sudah sudah berkenan untuk mendampingi kami semua di sini beserta dengan para peserta OSN 2023. Mudah-mudahan Bunda ilmunya berkah sehingga nanti kembali Amin. kepada Bunda dalam bentuk rezeki yang lebih banyak dan lebih baik lagi untuk Bunda dan keluarga. Amin. Dan untuk adik-adik Pak yang Soga, iya, mohon silakan. maaf Pak Soga, sebelumnya kita foto dulu semuanya. Oh, boleh. Boleh. Oke. Bisa dilanjut dulu, nanti terakhir kita foto bersama. Oke. Baik Bunda, terima kasih sudah berkenan untuk menyempatkan diri mendampingi kita bersama adik-adik juga. Dan adik-adik tetap semangat. Kemudian untuk informasi, pertemuan kita yang kelima nanti akan kita adakan hari Senin. Sampai hari ini narasumber sudah siap di hari Senin, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala. Kemudian akhirnya seluruh rangkaian kegiatan kita di siang sore hari ini sudah selesai. Maaf jika memang waktunya mestinya kita 60 menit atau 40 menit untuk inti, tetapi karena sesuatu hal adik-adik juga sangat-sangat antusias di sini sehingga kita maklumi bersama sehingga waktunya sedikit mundur. Oke adik-adik, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya di room ini. Kemudian untuk yang tidak sempat bergabung, nanti link insya Allah akan kami sampaikan di link YouTube, kami sampaikan di grup. Demikian, terima kasih Bunda sekali lagi. Semoga berkah ilmunya dan adik-adik selamat terus untuk belajar menuju OSN nanti sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan saya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa fotonya Pak Soga. Silakan open cam dulu. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih adik-adik semuanya.